Maedah asli dari Tasikmalaya. Bersama dengan suami dan satu orang anaknya, satu orang cucunya yang sudah yatim, pergi ke Purwokerto untuk mencari anaknya yang satu lagi, yaitu ibu dari anak kecil itu. Tapi ternyata malah jadi terlunta-lunta di kota Purwokerto. Beruntung ada orang yang baik kemudian meminjamkan sedikit pojok kebunnya untuk membuat gubugan. Di situ ukuran satu kamar ya, cukup satu tempat tidur, ada lebihnya sedikit untuk tempat tinggal Maedah dan keluarganya. Mau pulang ke Tasikmalaya lagi, sudah tidak ada rumah di sana, sudah dijual. Bertahan di sini di Purwokerto, berharap bisa bertemu dengan anaknya, dan setiap hari Maedah berjualan makanan kecil, keliling, menjualkan jajanan punya orang, berjalan mengelilingi kota Purwokerto. Sementara suaminya yang kadang sudah sering sakit, kadang menjadi tukang parkir, dan anaknya yang satu itu menjaga cucunya yang kecil itu. Untuk mencuci, Maedah harus berjalan lumayan jauh, memutar di ujung pojok sawah, paling ujung yang berseberangan dengan rumah Maedah. Untuk Maedah itu cukup melelahkan ya, tapi apa boleh buat, soalnya memang di situ tidak ada air, tidak ada fasilitas air. Kata Maedah, kita bisa ikut tidur saja sudah untung. Beruntung tetangga banyak yang baik dan banyak orang yang memberi perhatian. Ya, sekedar memberi makanan atau uang buat belanja atau buat jajan cucunya. Mungkin karena faktor usia dan juga ya asupan makanan yang kurang, membuat Maedah merasa sudah tidak bisa seproduktif dulu, dan ini membuat beliau sering merasa khawatir dengan cucunya nanti bagaimana gitu, siapa yang menjaga cucunya lagi, dan juga anaknya yang satu itu juga tidak bisa untuk diandalkan sepenuhnya karena keterbatasan skill. Nanti kan ada fotonya. Malu. Oh, malu tuh kapan? Aku juga malu ah. Hai, kembali di Liuni Channel dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu dengan Anda lagi, dan mudah-mudahan keselamatan, keberkahan, dan kesejahteraan selalu terlimpah untuk Anda, untuk saya, untuk kita semuanya. Sebentar lagi Idul Adha ya, alias Lebaran Haji, Lebaran Kurban. Dan sekarang ini biasanya orang mengatakan musim haji ya, sedang musim haji. Terus apa hubungannya dengan video tadi di depan? Tetap ada hubungan. Ada hubungannya. Jadi lihat fenomena seperti yang di video tadi. Terus pas ini ada momen ibadah haji, musim haji,
ada momen menjelang Idul Adha, saya jadi teringat dengan sebuah artikel yang ditulis oleh beliau, almarhum Bapak Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Beliau itu mantan imam besar Masjid Istiqlal. Kalau nggak salah periode berapa ya? 2005 sampai 2016. Februari beliau pensiun dari imam masjid itu, terus kemudian April beliau wafat. Saya tertarik dengan artikel beliau yang berjudul Haji Pengabdi Setan. Nah, loh, kok bisa? Artikel itu kalau tidak salah dimuat di majalah Gatra edisi April 2006. Saya dulu memang suka sekali ya dengan beliau, almarhum Bapak Kiai Haji Ali Mustafa Yakub ini. Kalau beliau sedang berbicara, sedang membahas sesuatu itu saya suka, atau bahkan mungkin sedang berdebat gitu ya di televisi, saya suka sekali karena beliau itu jelas ini ya, argumentasinya jelas, prinsip kesyariatnya itu kuat ya. Beliau itu tegas tapi bahasanya tetap lembut. Jadi tegas tapi lembut tapi tegas. Ya pokoknya saya suka lah. Dulu saya suka sekali kalau beliau sedang berbicara atau berargumentasi. Nah, salah satu artikel beliau yang mau saya sampaikan di sini, ya jadi saya hanya menyampaikan, saya tidak membahas, atau ya paling saya memberi sedikit. Jadi saya tidak membahas, tapi saya hanya menyampaikan dan mungkin ada komentar sedikit gitu. Haji Pengabdi Setan. Nah, loh, kok bisa? Ya. Jadi di artikel tersebut beliau mengatakan bahwa Indonesia ini kan setiap tahun itu jamaah haji Indonesia itu banyak sekali. Lebih dari 200.000 lebih dari 200.000 orang. Dan kalau tahun ini karena setelah pandemi ini ya, 2 tahun vakum, tahun ini Indonesia mendapat kuota 100.000, 51 orang. Ini kuota tertinggi nomor 1 di antara negara-negara lainnya. Kalau untuk umroh Indonesia itu tiap tahunnya sebelum pandemi itu menjadi peringkat kedua setelah Pakistan ya. Dan tahun ini untuk umroh Indonesia peringkat ketiga. Jadi memang kalau lihat antusiasme seperti itu kan memang bisa dikatakan antusiasme orang Indonesia besar sekali ya untuk ibadah haji dan umroh. Dan menurut beliau, setiap kali jemaah haji Indonesia ditanya apakah ingin melaksanakan ibadah haji lagi, sebagian besar pasti menjawab iya, pasti kepingin. Dan cuma segelintir orang saja yang menjawab, saya ibadah hajinya cukup 1 kali saja, seperti yang dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang melaksanakan ibadah haji itu cuma 1 kali. Jadi ibadah haji sendiri itu kan dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kemudian umat Islam haji itu diwajibkan pada tahun ke-6 Hijriah. Tapi pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat belum bisa untuk melaksanakan ibadah haji karena kan Mekah dikuasai oleh kaum musyrikin. Baru pada tahun ke-8 Hijriah setelah Fatu Mekah itu umat Islam bisa masuk ke Mekah dengan bebas. Umat Islam baru bisa melaksanakan ibadah haji. Tetapi Rasulullah SAW itu tidak melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-8 Hijriah. Pada tahun ke-9 Hijriah pun beliau tidak melaksanakan ibadah haji. Baru pada tahun ke-10 Hijriah beliau melaksanakan haji. 3 bulan setelah itu Nabi SAW wafat. Artinya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji hanya 1 kali. Iya, ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik ya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan ibadah haji hanya 1 kali, padahal beliau mempunyai kesempatan 3 kali. Dan beliau itu melaksanakan ibadah umroh yang wajib itu 1 kali bersama haji itu, dan yang sunnah itu 3 kali. Padahal beliau bisa melakukannya sebanyak ribuan kali. Iya, karena kan dekat ya, dekat. Selama 3 tahun dekat lagi. Bolak-balik kan bisa ya. Tapi Rasulullah SAW tidak melakukan itu. Rasulullah itu kan segala tindakan Rasulullah itu menjadi uswah ya, teladan bagi kaum muslimin, umat Islam. Tentunya Rasulullah dalam setiap tindakannya itu berpikirnya itu jauh ke depan. Yang artinya bahwa berarti memang berhaji berkali-kali dan umroh berkali-kali itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pun tidak menggiring jamaah umrah ketika bulan Ramadan selama 3 tahun itu. Ketika bulan Ramadan Rasulullah tidak menggiring jamaah untuk melaksanakan umrah dari Madinah ke Mekah, tidak pernah. Jadi sekali lagi di sini kan bisa ditarik kesimpulan bahwa seandainya, sekiranya haji berkali-kali dan umrah berkali-kali itu baik, pasti Rasulullah akan melaksanakan itu. Karena Rasulullah, sekali lagi Rasulullah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah setiap langkah, setiap tindakannya adalah menjadi uswah, menjadi teladan bagi muslim di seluruh dunia. Jadi Rasulullah tidak mencontohkan untuk melakukan haji berkali-kali. Bahkan beliau hanya 1 kali. Kemudian Rasulullah juga tidak mencontohkan umroh berkali-kali. Padahal jaraknya itu dekat sekali ya. Dekat saja cuma melaksanakan umroh 3 kali yang sunnah. Yang wajib 1 kali dengan haji itu. Nah, jadi begini. Di dalam artikel itu dijelaskan bahwa dalam Islam ibadah itu ada 2, yaitu ibadah qasirah yang artinya ini ibadah yang manfaatnya hanya dirasakan oleh yang melaksanakan ibadah tersebut. Yang kedua adalah ibadah muta'addiyah atau ibadah sosial yang manfaat dari ibadah tersebut itu dirasakan oleh yang melaksanakan ibadah tersebut dan juga dirasakan oleh orang lain. Nah, ibadah haji dan umrah itu kan termasuk ibadah qasirah atau individual. Manfaatnya hanya untuk orang yang melaksanakan ibadah tersebut. Sementara kalau menyantuni anak yatim, fakir miskin, atau juga memberi bantuan ke orang-orang yang membutuhkan, ke orang-orang yang sedang menuntut ilmu, itu kan termasuk ibadah muta'addiyah dan masih banyak yang lainnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika pada satu saat ada ibadah muta'addiyah dan ibadah qasirah, beliau akan mendahulukan ibadah muta'addiyah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan menjanjikan untuk orang yang menyantuni anak yatim akan mendapatkan balasan surga. Selain mendapat balasan surga, juga beliau menjanjikan bahwa orang yang menyantuni anak yatim akan berdampingan hidupnya dengan beliau di surga nanti. Ya, seperti ini. Jari telunjuk dan jari tengah. Sementara untuk orang yang melaksanakan ibadah haji dan menjadi haji yang mabrur ya, artinya setelah dia menjalankan ibadah haji, berarti benar-benar berusaha dan benar-benar melaksanakan semua syariat Allah secara kafah, ya, menjauhi larangan Allah, tidak bermaksiat, tidak berzina, tidak minuman keras, tidak, dan lain sebagainya. Semua larangan Allah dijauhi dan ibadahnya semakin meningkat, kedekatan kepada Allah semakin meningkat. Itu dijanjikan hanya surga, tidak dijanjikan berdampingan dengan Rasulullah SAW.
Iya kan? Ini berarti ada satu keistimewaan ya untuk orang yang melaksanakan ibadah muta'adiyah, menyantuni anak yatim terutama. Nah, disinilah kemudian saya menyambungkan dengan video tadi yang di depan. Kenapa ada video seperti itu? Apa hubungannya dengan ibadah haji ini, dengan musim haji ini, dan Idul Adha ini? Yaitu, saya jadi teringat dengan artikel ini bahwa Rasulullah SAW itu lebih menekankan untuk ibadah muta'adiyah kalau ibadah qasirahnya sudah dilaksanakan. Dan yang lebih memprihatinkan kan kenyataan bahwa ini nggak bisa dipungkiri ya, antusiasme orang Indonesia untuk melaksanakan haji dan umrah itu sangat tinggi. Tapi kenyataan di masyarakat Indonesia, fakta-fakta maedah yang lain itu masih banyak sekali, baik di kota maupun di pedesaan. Itu masih banyak sekali orang-orang yang membutuhkan uluran tangan orang-orang yang berlebihan ya, berlebih dalam, terutama dalam harta. Inilah maksudnya hubungannya artikel ini dengan video tadi, bahwa memang jadi kalau kita melihat antusiasme orang Indonesia beribadah haji yang sangat besar itu kan, itu hal yang sangat positif ya, dan itu kan melambangkan tingkat ketakwaan dan ketebalan kantong orang Indonesia. Tapi kalau dilihat dari kacamata agama, terutama dari sisi-sisi lain selain ibadah haji, itu menjadi tidak positif, karena kondisi di Indonesia ternyata masih banyak yang sangat memprihatinkan. Apalagi sekarang ini setelah pandemi ini ya, banyak sekali PHK, terus kebutuhan pokok semakin harganya gila-gilaan naiknya. Jadi banyak sekali saudara-saudara kita yang terpuruk, banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin semakin terasa berat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak sekali saudara-saudara kita di masyarakat di seluruh Indonesia ya, yang semakin merasa berat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini kan menjadi tidak sinkron dengan kenyataan ternyata banyak sekali sebagian orang yang berkali-kali melaksanakan ibadah haji, berkali-kali melaksanakan ibadah umroh. Jadi alangkah baiknya jika uang yang misal untuk umrah 30 juta gitu katakanlah, kan bisa kayak misal seperti Maedah tadi, 30 juta saya sudah pernah umrah 2 kali, kayaknya ini lebih baik untuk membantu tetangga saya, atau mungkin nggak ada tetangga seperti itu, cari orang yang seperti ini, seperti yang Maedah ini, kan dari 30 juta itu misal dicarikan kontrakan ya di kota kecil, mungkin masih dapat ya yang sangat sederhana gitu, tapi standar kesehatannya terpenuhi, 8 juta atau bahkan kita 30 juta itu masih dapat. Kalau 8 juta 3 tahun berarti 24 juta, sisanya bisa kasih modal buat usaha. Jadi kita sudah memberi orang itu tempat setidaknya selama 3 tahun sudah aman lah ya. Karena kalau di rumah seperti Maedah tadi itu kan untuk kebutuhan air, untuk bagaimana mereka mau sholat, bagaimana mereka mau wudhu. Sementara di situ tidak ada air, tidak ada sumber air. Kalau mau nyuci juga jauh gitu. Nah, kalau ada kontrakan yang airnya gampang ya, yang air fasilitas standar kesehatannya terpenuhi, berarti ada air bersih. Berarti ada air bersih di situ yang dibutuhkan setiap saat, kan juga bisa meningkatkan orang untuk beribadah. Atau setidaknya yang tadinya tidak beribadah jadi mau ketika beribadah. Ini 3 tahun diberi kesempatan yang sudah aman lah ya untuk mereka hidup
tempat hidupnya layak itu lumayan 3 tahun, dan itu ada kesempatan untuk kemudian dari modal tadi, sisa yang buat modal tadi itu kan bisa untuk usaha, dan nantinya bisa untuk selanjutnya dia bisa untuk semua kebutuhan hidupnya, dan untuk bisa terus ngontrak lagi, bayar kontrak sendiri, selanjutnya bisa bayar kontrak sendiri. Atau mungkin tidak tahu, malah usahanya sangat maju dan bisa membeli rumah, kan tidak tahu, ya kan? Nah, logikanya kan seperti ini. Logikanya dari opini, dari artikel ini kan seperti itu ya. Contohnya, contoh realnya itu seperti itu. Ya, bisa juga tidak memberi bantuan untuk kontrak rumah, tapi dari yang misal dari dana untuk umroh itu diberikan bantuan untuk orang-orang yang di PHK mungkin, terus lagi bingung mau jualan, tapi nggak punya, mau jualan tapi nggak ada dana, belum ada modal gitu, kan bisa ya. Atau bisa juga ini ya, mungkin orang yang rumah sendiri, tanah sendiri, rumah sendiri, tapi masih sangat memprihatinkan. Bisa untuk memberi bantuan agar rumah itu memiliki air bersih, dan mungkin lantainya juga lebih memenuhi standar kesehatan. Ya mungkin kayak bedah rumah lah ya. Ya pokoknya banyak lah ya. Banyak yang bisa dilakukan dengan uang itu untuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan Rasulullah SAW itu selain tidak pernah mencontohkan haji berkali-kali, umroh berkali-kali, padahal sangat dekat ya. 3 kali untuk jarak yang sangat dekat itu kan sangat sedikit ya. Kalau yang dekat saja 3 kali ya, yang jauh gitu beda negara cukup sekali mungkin ya. Sekali yang sunnah gitu. Yang lainnya berbarengan dengan haji. Hajinya sekarang nunggunya lama banget. Iya, minimal sudah di atas 30 tahun ya waktu tunggu haji sekarang. Jadi mending aku umroh aja lah 2 kali. Ya, itu silahkan ya. Tapi kembali lagi bahwa selain Rasulullah SAW itu tidak mencontohkan haji berkali-kali, umroh berkali-kali, padahal dekat, dan tidak juga mencontohkan pada bulan Ramadan itu menggiring jamaah untuk melaksanakan umroh dari Madinah ke Mekah. Tidak. Rasulullah lebih banyak mencontohkan menyantuni anak yatim, fakir miskin, terus bersedekah untuk dakwah Islam. Dan di Madinah ini kan banyak sekali anak-anak muda yang belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu itu mereka tinggal di Suffah, Masjid Nabawi. Maka mereka disebut dengan Ahl al-Suffah. Jumlahnya ratusan, dan mereka ini mahasiswa yang tidak punya apa-apa kecuali dirinya sendiri. Nah, ini mereka semua biaya hidupnya itu ditanggung oleh Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya adalah Abu Hurairah dan sahabat-sahabatnya. Nah, jadi yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah hal-hal seperti ini. Justru yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah hal-hal seperti ini dibandingkan dengan haji berkali-kali. Beliau tidak mencontohkan itu. Jadi Nabi SAW itu lebih banyak mencontohkan ibadah muta'adiyah daripada ibadah kasirah. Beliau lebih mencontohkan untuk memberi makan ke para mahasiswa ya. Kalau zaman sekarang kan disebutnya mahasiswa yang jumlahnya ratusan, dan beliau sekali lagi tidak pernah mencontohkan berhaji bolak-balik atau berumrah bolak-balik, dan tidak juga beliau mencontohkan menggiring jamaah untuk melaksanakan umrah pada bulan Ramadan dari Madinah ke Mekah. Tidak pernah. Di artikel ini juga kemudian dikatakan bahwa ketika di sekitar kita banyak anak yatim yang terlantar, orang-orang miskin, fakir miskin yang terlantar, kemudian mungkin bangunan masjid, madrasah
pesantren yang terbengkalai, yang kurang, yang sudah mulai rusak. Kemudian juga banyak tetangga yang kesusahan karena apalagi sekarang ya kondisi ekonomi ini sedang terpuruk. Kemudian banyak PHK, musibah, bencana, sehingga banyak orang-orang yang kesusahan kok masih mementingkan ibadah individual. Padahal mungkin sudah pernah haji, sudah pernah umroh, kok masih mementingkan itu dan kurang memperdulikan hal-hal sosial di sekitar kita. Itu harus ditanyakan di dalam diri kita. Ibadah kita itu apakah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ayat mana yang menyuruh kita haji berkali-kali? Apakah kita melaksanakan haji itu sesuai dengan sunnah Rasul yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ataukah kita hanya mengikuti hawa nafsu kita, ego kita, ambisi kita ya, hawa nafsu kita, karena kita kepingin dilihat orang yang malu dong, kan aku sudah sering umroh, masa tahun ini nggak umroh lagi gitu, nanti dikira aku uangnya tinggal sedikit atau mungkin apa ya. Jadi kalau hanya mengikuti nafsu, takut tidak dilihat sebagai orang yang bertakwa atau yang berkantong tebal atau mungkin apa saja ya, yang punya sangat lembut ya, penyakit hati itu kan sangat lembut, alasan-alasan yang sangat lembut-lembut itu, padahal kewajiban agama itu masih sangat besar menjadi tanggung jawab kita di depan mata kita, terutama yang hal-hal sosial tadi itu. Nah ini kan perlu ditanyakan, apakah haji kita itu karena mengikuti perintah Allah dan Rasulullah SAW dan mengikuti teladan dari Rasulullah SAW, atau hanya karena mengikuti setan, nafsu, bisikan setan. Nah, di sini dikatakan juga bahwa sayangnya masih banyak sekali orang-orang yang beranggapan bahwa setan itu hanya menyuruh kita untuk berbuat maksiat saja. Setan itu hanya menjerumuskan kita ke hal-hal yang maksiat saja. Padahal tidak. Setan itu tidak menyuruh untuk beribadah. Padahal ini adalah salah. Karena sahabat dari Abu Hurairah radhiyallahu anha itu pernah disuruh oleh setan untuk membaca ayat kursi setiap malam. Dan amalan yang disuruh oleh setan itu bukan menjadi ibadah tapi menjadi satu maksiat. Gimana menurut Anda? Ada yang nggak setuju? Ada yang setuju? Ya, di artikel ini ditutup dengan begini, bahwa jam terbang iblis itu kan sudah sangat tinggi ya. Iblis itu tidak mungkin akan menggoda orang yang ahli ibadah untuk minum khamar atau ahli ibadah untuk bermaksiat. Tapi iblis juga akan menyuruh orang yang ahli ibadah ini dengan mungkin dengan sombong, dengan takabur, ya kan, dengan riya, dan salah satunya itu ya dengan melaksanakan haji dan umrah berkali-kali. Dan ketika manusia beribadah haji dan umrah karena mengikuti rayuan iblis, yaitu melalui bisikan nafsunya, maka tipikal haji penghabis setan pada saat itu sudah melekat dalam dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.